Terus kalau bisa nanti malam saya share ke Pak Yoka, mudah-mudahan ya saya sudah bisa sampaikan sehingga nanti bisa dikerjakan Bapak-bapak. Soalnya tidak sulit Pak, karena kalau bisa dianggap ya bisa dianggap benar, cuma nanti sejauh mana pendapat Bapak itu nanti sebagai bahan pengganti UAS ya. Tetapi nilai dari presentasi ini nanti akan sangat memberikan bobot besar ya terhadap nilai akhir ya, terutama yang dari saya, karena nanti nilai digabung dari 3 dosen begitu, sehingga tidak murni dari saya saja. Itu mungkin saya awali seperti itu supaya ini mumpung masih ngumpul semua ini. Ya baik, Pak Andriadi ya, monggo silahkan untuk menyampaikan presentasinya. Terus nanti kita seperti biasa kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab, kemudian ataupun pendapat dipersilahkan nanti. Silahkan Pak Andri. Mohon dibantu Pak Taat. TBS yang bisa kita panen esok harinya. Untuk gambar-gambarnya ada kita lihat Bu, matang, sangat mentah, lewat matang, kemudian tandan kosong, kemudian rusak dan tangkai panjang. Lanjut Pak Taat. Nah, kemudian kita bisa lihat juga Bu dari praksi tadi, praksi buah, kita ada tuh praksi F00, F0, F1, F2, F3 dan F4. Jadi kita buat F00 itu unripe atau sangat mentah, kemudian F0 mentah, kemudian kurang matang, kemudian F2 ripe. Kalau kita di BGA ini Bu, ripe kita itu dengan MRS 3 tadi, itu ripe kita minimal di bawah 80%, unripe kita 0, underripe kita itu, underripe kurang matang itu Bu kita 12%, empty bunch kita 0, kemudian overripe kita 8% Bu. Jadi totalnya 100%. Jadi ripeness kita dengan MRS 3 tadi itu kita minimal 80% Bu. Next Pak Tat. Jadi dari tadi Bu, yang makanya kita kan ada SOP tadi, makanya indikatornya adalah panduan kita adalah SOP Bu, kemudian penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. Kemudian yang ketiga itu penetapan kriteria matang panen dan putaran panen. Kalau untuk indikatornya adalah tersedia SOP pelaksanaan pemanenan, kemudian yang kedua tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Selanjutnya itu tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang. Jadi kalau untuk peraturannya Bu, peraturan yang terkait untuk masalah panen ini yang sesuai dengan RSPO atau ISPO, itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Yang ketiga adalah Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Departemen Pertanian Dirjen Perkebunan Desember tahun 2026 Bu. Lanjut Pak Tat. Next Pak Tat. Jadi Bu, untuk pemanenan itu memerlukan sarana dan prasarana panen. Jadi sarana dan prasarana panen itu adalah alat APD Bu. Jadi seorang panen itu harus menggunakan APD yang merupakan kewajiban di kebun untuk menghindari dan memperkecil dari kemungkinan kecelakaan yang akan terjadi terhadap karyawan. Salah satu APD-nya itu contohnya helm, sarung tangan, dan sepatu boot Bu. Ini yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan atau perkebunan untuk supaya bisa kita menerapkan tadi yang namanya aturan-aturan tadi Bu, supaya pemanen kita ini tidak mendapatkan kecelakaan atau terlindung dirinya dari akibat kecelakaan seperti helm, sarung tangan, dan sepatu boot Bu.
Next, lanjut Pak Taat. Nah, kemudian pemanen itu kan kita memerlukan suatu alat. Jadi alat-alat panen itu yang antara lain berdasarkan hasil pengalaman, alat panen itu sesuai dengan standar baku dan budaya kelapa sawit. Masing-masing pemanen sudah mendapatkan alat panen seperti kalau untuk tanaman kecil dodos Bu, kalau untuk tanaman yang sudah tinggi yaitu egrek, kemudian pemanen kita itu membutuhkan angkong, gancu, kampak, dan karung Bu. Karung itu sebagai untuk tempat alas berondolan. Kalau kampak untuk memotong tangkai Bu, kemudian egrek untuk memotong buahnya, angkong untuk transport buah dari dalam ke TPH. Next Pak Taat. Jadi kalau untuk di BGA Bu, alat-alat panen yang tadi itu seperti angkong, dodos, egre atau apa itu disediakan tempat rumah tersendiri Bu, yang namanya rumah BHS. Rumah BHS itu kepanjangan adalah BGH Harvesting System. Jadi seperti ini Bu, rumah ini adalah tempat alat-alat panen. Jadi kalau pemanen kita mau melakukan panennya, itu alat diambil di tempat rumah BHS. Kemudian setelah panen, alat ini kembali ke tempat rumah BHS. Administrasi dan apanya ini ada semua Bu, lengkap di sini Bu. Baik itu siapa nanti dari sini nanti yang di rumah BHS ini kita nampak nanti mana pemanen yang tidak masuk, berarti alatnya tinggal di sini Bu. Jadi ini merupakan salah satu juga untuk pencegahan mitigasi pencurian Bu. Next Pak Taat. Nah ini Bu, salah satu bentuk monitoring TBS-nya Bu, yang kita lakukan di kebun kita. Next Pak Taat. Jadi kita bisa lihat dari tabel itu Bu, bahwasanya kita jika kita sudah menjaga kualitas mutu panen, maka kita harus menjaga dan selalu update monitoring produksi. Ini contohnya Bu, monitoring kita per hari, budget kita berapa, BBC kita berapa, kemudian aktual kita berapa, pencapaian produksi bulan ini kita berapa, pencapaian sampai dengan bulan ini berapa, kemudian achieve aktual per sensus, achieve aktual per push budget. Jadi bisa kita lihat dari sini Bu. Lanjut Pak Taat. Next Pak Taat. Nah, jadi terakhir kita melakukan evaluasi panen Bu. Evaluasi panen adalah kegiatan untuk mengetahui tingkat kehilangan hasil saat pemanenan. Jadi petugas inspeksi panen memberikan penilaian tiap hari panen terhadap masing-masing pemanen dengan melihat mutu ancak dan mutu buah. Kalau kita ini penilaian ini ada penilaian dari mandor, kemudian penilaian dari mandor 1, asisten, bahkan manajer, bahkan ada juga dari mantri kita Bu. Jadi ini kita kalau di sini kita namanya kita anggap namanya ini di sini quality check Bu. Kita melakukan quality check setiap harinya dari level mandor sampai dengan level manajer Bu. Jadi bisa kita ketahui bagaimana kualitas mutu buah kita di TPH, mutu ancaknya, kemudian mutu transportnya Bu. Next Pak Taat. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan Bu. Jadi untuk masalah panen sesuai dengan kriteria SOP dan RSPO Bu. Demikian Bu. Terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih Pak Andri ya. Kita buka sesi tanya jawab, monggo Bapak. Ini tadi tentang panen ya? Iya Bu. Oke. Pak Rudi kayaknya mau tanya ya? Iya Bu. Di dalam panen ini kan banyak sekali permasalahan ya, terutama terkait tadi sempat disinggung ya masalah keselamatan kerja. Salah satu caranya kan diantaranya kan pemakaian APD, tapi kan kenyataannya di lapangan kan tingkat pemakaian APD itu kan rendah pemanen itu. Sementara kecelakaan sangat tinggi ya. Salah satu contoh kan kalau kecelakaan terhadap benda tajam itu pasti ya, itu banyak sekali contohnya. Yang terhadap ini apa itu serbuk bunga itu kan sering tidak terantisipasi itu. Nah, itu gimana Pak Andriadi? Menurut Bapak gimana? Mungkin bisa jadi diskusi kita lah.
karena itu pun potensi terjadi. Kalau sekarang tempatnya Pak terjadi mungkin nggak terlalu ini ya karena masih rendah ya, tapi pokok rendah Pak. Ya nanti setahun 2 tahun pasti itu jadi masalah itu. Baik Pak, untuk menghindari kecelakaan kerja yang untuk di apa Pak pemanen yang Bapak bilang tadi itu untuk areal yang egrean Pak. Jadi untuk areal egrean mungkin karena kan kita melihat ke atas, jadi kalau untuk melindungi dirinya Pak, biasanya yang kita lah, yang pernah ya pengalaman lah Pak ya, yang pernah pengalaman itu kita pemanen kita dikasih kacamata Pak. Kacamata untuk supaya melindungi matanya dari ya jatuhan serbuk-serbuk yang nanti akan mengakibatkan satu hari memang terasa pedih aja Pak. Setelah berhari-hari itu akan membengkak, terakhir akan membuat buta. Itu pernah terjadi Pak, yang pernah saya alami di kebun dulu di Asian Agri Pak. Jadi antisipasi alat pelindung dirinya harus kita tambah Pak dengan kacamata. Kalau untuk kita yang dodosan kan kita buahnya di bawah Pak, jadi kan kita nunduk. Jadi efek kalau untuk di yang tempat dodosan itu pasti hanya kepala itu Pak. Kepala kita hindari untuk supaya kena pelepah, ya kita gunakan helm Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin PR kita ya mungkin ya memberikan keyakinan kepada manajemen. Karena begini Pak, kalau kacamata ya, saya pernah pakai 2-3 jenis kacamata panen itu, tapi kenyataannya tidak sesuai dipakai. Untuk panen itu malah ngembun ya, ngembun. Jadi itu sangat tidak cocok lah. Atau ada yang pakai kayak semprot itu juga agak susah. Jadi sebenarnya mungkin tugas kita dengan manajemen itu ada kacamata tapi mahal Pak. Kalau nggak salah satu itu hampir 700.000 itu. Jadi kacamatanya ini nggak berembun Pak, karena dia sebenarnya kaca tapi sebenarnya lubang-lubang dengan mesh yang sangat kecil lah. Jadi itu yang pas itu, cuman kita mesti memberikan inilah karena konsekuensi kosnya kan tinggi itu. Jadi perlu diberikan pemahaman bahwa itu penting. Itu sih menurut saya Bu Maria, karena kalau masalah keselamatan kerja itu kan tidak boleh kita menganggap sebagai hal yang sepele ya Pak ya. Sepele Pak. Tidak boleh sebagai penambah biaya gitu. Selain mata saya kira juga ini ya Pak ya, pernafasan ya. Karena kan serbuk itu kalau ini kan masuk ke pernafasan juga kalau nggak hati-hati juga. Ya itu kecil tapi Bu. Yang rawan ya paling ini ya. Sama perlindungan nih barang tajam itu ya, karena banyak yang kena dodos, terus egreknya disandarkan kenai badan, pas dalam perjalanan pulang pergi atau pindah blok itu kena luka, kena dia atau kena orang lain itu juga jadi. Meskipun udah pakai helm Pak. Ya ada yang lehernya putus kena egrek juga ada. Waduh. Berarti mungkin khusus pemanen yang pakai egrek itu ada APD desain khusus itu saya kira. Jadi tidak sekedar topi itu, masker, topi project itu, helm itu. Helm Bu. Helm tidak sekedar helm tapi yang mungkin sampai ke ini kayak topi Jepang tapi didesain khusus ya Pak ya mungkin ya. Jadi sampai menutup kemungkinan yang terjadi. Intinya itu sebenarnya kalau APD itu dipanen itu tinggal bagaimana pemanen itu menyadari keselamatan kerja sehingga mereka mau memakai itu. Karena perusahaan pasti kalau ngasih pasti dikasih, tinggal makainya. Berarti ujung-ujungnya akar permasalahannya ke SDM Pak itu Pak? Ya kesadaran lah. Iya kesadaran, berarti kan tantangannya ke arah. Ya mulai pimpinan, mulai pelaksana. Ya. Pimpinan ngingetin nyediain apa itu alat APD Pak. APD dari manajemen ya Pak ya. Ya ngingetin, ngasih simulasi, ganti setiap periodenya. Karyawan yang memahami bahwa keselamatan itu penting bukan untuk dirinya saja, juga untuk perusahaan.
Ya, selama ini bagaimana Pak yang dijalankan untuk yang di lapangan, artinya untuk membuat mereka sadar, kemudian ada simulasi, kalau seperti ini nanti akan seperti ini, kalau risiko-risikonya kayak gitu? Kalau di lapangan Bu, itu kita kan setiap seminggu sekali kan kita melakukan simulasi Bu, selama simulasi panen. Yang terutama yang pertama kan masalah kriteria matang panen kita panennya Bu. Kemudian yang kedua kita lanjutkan dengan tadi Bu, mengingatkan kembali kepada pemanen kita yang tidak memakai APD itu Bu. Waktu di apel pagi kan sudah kita lihat itu Bu, mereka pakai APD atau tidak. Kan semuanya itu kan ada di apel pagi Bu, di apel pagi kita pastikan mereka pakai alat pelindung diri itu Bu. Itu nanti kalau tidak pakai APD ada hukuman atau punishment gitu? Ya itu, mungkin yang tatarannya yang sekarang harus dilakukan tuh reward and punishment. Jadi, ya. Kalau itu sekarang Pak Andi yang mau kita lakukan, mungkin nanti beberapa hari ke depan akan kita buat ini sama Niko ya. Jadi memang harus pada tahap di situ. Ya, meskipun ini ya Pak ya, resikonya pada ya pribadi itu, tetapi kan resiko lebih besarnya ada di perusahaan. Ya, kalau misalnya kriteria panen kan juga sudah ada ya, reward dan punishment-nya. Iya, Bu. Nah, ini saya kira meskipun terkait urusan pribadi, tapi saya kira tidak bisa menjadi urusan pribadi lagi karena sudah menyangkut perusahaan ya. Iya, Pak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, Bu, benar. Kalau kami untuk saat ini karena kami masih pokok rendah, Bu, dan dodosan, masih umurnya memang sih risiko untuk kecelakaan itu masih kecil, tetapi kita tidak dianggap sepele Bu, tetap kita jaga. Artinya risiko untuk kena dodos, itu kan harus ada sepatu Bu, kan gitu. Tapi kalau untuk risiko untuk tadi mata, itu kita belum ada lah Bu, karena itu kan untuk pokok-pokok tinggi Bu. Demikian Bu. Tapi ke depan yang bersangkutan juga akan jadi pemanen yang pokok tinggi ya Pak ya? Benar Bu, benar. Artinya kan mulai disisipkan. Mulai kita siapkan Bu, mulai kita siapkan seperti dibilang Pak Rudi. Seperti dibilang Pak Rudi tadi Bu. Demikian Bu. Nanti sudah masuk di istilahnya sudah menjadi istilah habit lah ya, kebiasaan. Jadi salah satu membuat kebiasaan itu tadi Bu, ya kita reward dan punishment tadi Bu. Yang terbaik nanti siapa pemanen kita yang rajin dan konsekuen memakai APD, kita kasih reward. Siapa pemanen kita yang tidak rajin memakai APD, ya kita kasih punishment Bu, seperti. Oke. Baik, Biar yang lain jadi sebagai contoh Bu. Mungkin menambahkan Pak Andri. Pak Yoga dulu ya, silakan Pak Yoga. Ya. Menambahkan supaya nyambung kita sama prinsip RSPO. Kita kan juga lagi gencar-gencarnya nih dari apel pagi, mungkin di apel pagi itu kita tegaskan di safety briefingnya juga Pak, kita gencarkan kepada semua karyawan lah, baik itu yang panen, semprot, pupuk juga sama. Nah di safety briefing itu kan bisa kita kasih tahu juga bahaya kerjanya menggunakan alat dodos ataupun alat egrek dan pentingnya APD. Jadi dari mulai saat apel pagi kita bahasakan safety briefing, di lapangan kita cek dengan pengawasan dan juga penegakan di sanksi and reward. Mungkin demikian Pak Andri tambahannya. Siap, betul Pak, betul. Oke, terima kasih Pak Yoga. Pak Maskuni akan menambahkan, silakan. Selamat sore. Mungkin Pak Andri. Silakan Pak. Kalau di media Bu, kalau untuk APD itu khususnya peralatan panen, ya memang dimulai dari penyimpanan sudah dimulai Bu. Jadi alat-alat panen kan ini kan barang tajam semua. Jadi alat-alat panen itu boleh dibawa atau disimpan masing-masing di rumah, karena kalau disimpan masing-masing di rumah kan bisa jadi disenderkan di rumah atau di tembok, nanti anaknya yang terluka. Jadi APD ini memang diinikan kalau disiapkan bukan hanya di lapangan tapi di perumahan pun diinikan. Makanya untuk alat panen itu ada rumah khusus disimpan di situ Pak, Bu. Dan itu tiap divisi ada rumahnya. Itu Bu. Kemudian APD untuk alat juga wajib itu pakai sarung Bu, kalau di BDA. Pakai sarung. Jadi baik egrek maupun dodos itu wajib disarungin ya. Sarungnya memang standar Pak. Yang langsung dari pabrik juga.
Karena dikhawatirkan pada saat pembawaan dari rumah alat itu sampai ke blok kan dikhawatirkan juga terjadi insiden-insiden karena umumnya mereka naik motor bawaan. Itu kalau di BGA, Bu. Jadi memang antisipasi untuk alat panen yang tajam ini memang sudah cukup lengkap lah, Bu. Kemudian untuk Pak Andre satu pertanyaan. Ya, silakan. Halo Pak Andre. Ya, lanjut Pak. Pak Andre, untuk menuju RSPO maupun ISPO kan juga ada prinsip higienitas itu Pak, higienitas produk itu Pak. Dan itu kan dimulai dari TPH, mulai dari dalam blok malah. Kalau dalam blok kan jadwal antara cemis atau pupuk dengan panen, kemudian penggunaan alas berondolan, sampai unit angkutnya apakah di bekas ngangkut pupuk atau tidak. Nah itu gimana Pak? Kalau di BGA Pak, itu kalau untuk jadwal panen itu tidak boleh di situ ada pemupukan atau penyemprotan. Itu sudah SOP-nya sudah ada Pak. Kemudian untuk TPH kita sudah dibuat juga. Kemudian untuk pengangkutan TBS itu kita menggunakan unit internal dan eksternal. Itu pun unit angkut TBS-nya tersendiri Pak. Kemudian untuk angkut pupuknya kita menggunakan LT tersendiri, jadi tidak bercampur Pak. Demikian Pak. Ya, gimana Pak? Sama satu lagi Pak Andre ditambahkan. Silakan. Biasanya di SPB-nya itu dikasih stempel RSPO atau ISPO masalah. Tambahnya. Siap. Oke. Jadi istilahnya tadi ya dikendalikan sejak dari rumah alat ya, supaya lebih aman gitu. Itu ya Pak Mas Kemi ya. Jadi Bu, untuk alat itu tidak ditaruh di rumah pemanen masing-masing lagi Bu. Ya. Sudah rumah terkhusus tersendiri. Makanya tadi saya bilang sama Ibu tadi rumah BHS Bu. BHS itu BGA Harvesting System. Jadi ada rumah tersendiri Bu untuk alat-alat panen itu disimpan biar aman Bu. Ya. Tidak hanya di lapangan, tetapi di pondokan pun aman Bu gitu loh. Ya, tidak disalahgunakan juga ya Pak ya? Tidak disalahgunakan seperti Bu tadi dibilang nanti maling Bu kan maling kan, gitu. ini. Dan bahaya, juga kan, kalau sudah di BHS kan terkendali ya, misalnya oh ini sudah nggak tajam, ini berisiko apa kayak gitu. Jadi kita pun tahu Bu, kalau seandainya nanti terjadi pencurian di kebun kita, kita kan sudah tahu bahwasanya itu bukan dari pemanen kita atau alat panen kita Bu, berarti alat dari luar. Itu dari indikasinya Bu, seperti itu Bu. Jadi kita nggak meraba-raba lagi Bu. Iya, ada maintenance juga ya Pak ya, ada pemeliharaan alat ada juga Bu. Ya? Ada pemeliharaan alat, ada semua lengkap di situ, administrasinya ada lengkap di situ Bu. Ya, karena kan ini sangat akan membantu kecepatan panen dan juga nanti dari keselamatan kerja. Oke, masih ada barangkali dari Bapak yang mengomentari apa yang disampaikan Pak Andriadi? Menambah Ibu. Oke, silakan Pak Crosby. Ya, supervisi biasanya diberikan tes P3K untuk antisipasi ada kecelakaan ringan. Kemudian di beberapa perusahaan seperti Cargill diberikan fluid. Diberikan fluid kalau terjadi kecelakaan itu mungkin dia tidak bisa berteriak kan, tapi dia bisa pakai fluid itu, jadi kepada bisa dengar. Itu salah satu juga mengantisipasi lah atau seperti bantuan pertama gitu. Suaranya agak ini ya, kurang jelas nggak? Apa dari tempat saya aja yang nggak begitu jelas? Benar Bu, yang disampaikan Pak Crosby tadi benar Bu. Bahwasanya setiap mandor itu diberikan kotak ke-3K Bu. Ibaratnya kalau terjadi kecelakaan ringan, itu bisa diobati langsung oleh mandornya gitu Bu. Kemudian kalau terjadi kecelakaan pun kalau dikasih fluid Bu, biar tahu terdengar bahwasanya di ancak atau di ancak tersebut pemanennya ada terjadi kecelakaan kan gitu Bu. Oke. Jadi istilahnya ada ini ya ada
ada aba-aba lah ya. Ya. Seperti kalau di rumah sakit atau di mana itu, oh ini tanda suara ini apa kebakaran, suara ini ya. Artinya kan memang rambu-rambunya disiapkan ya Pak ya. Ya, karena arti kata kan gini Bu, kalau orang panen kita ini kan sudah ada ancaknya masing-masing Bu, kan sudah dibagi Bu, permandoran dibagi ancaknya masing-masing, Bulog itu dibagi master ancaknya masing-masing lah Bu, jadi kita tahu, oh jalur ini ancak si anu gitu loh Bu, seperti itu Bu. Jadi kita mengetahui ada patok-patok identitasnya sekalian di situ Bu, seperti itu Bu. Ya, ya. Baik, ada lagi yang mau menambah? Nggak ada Bu, saya Bu. Yati, oke silakan Pak Yati. Silakan, jadi kalau untuk masalah kriteria RSPO di dalam panen ini sebenarnya banyak Bu. Cuman yang mau saya tambahkan sedikit, mungkin panen-panen khusus kan ada juga nih beberapa areal panen itu mendekati jaringan listrik ya, tegangan tinggi tuh. Nah, biasanya itu berarti beberapa kasus yang pernah saya dapat informasi itu kecelakaan kerja itu banyak terjadi seperti itu tuh. Kalau yang dekat area yang sawit tinggi, dekat kabel PLN, kabel listrik, nah itu mungkin harus ada persiapan khusus atau tindakan khusus lah. Kalau panen di area seperti itu, seperti mana caranya, harus ada simulasi dan tindakan apa yang harus dilakukan jika panen dekat area yang dekat dengan kabel listrik seperti itu Bu. Karena banyak terjadi tuh, sudah beberapa kali saya pernah dapat info yang dekat tegangan tinggi itu begitu dia ngegrek, dia motong tandan malah yang kena kabel. Jadi terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Mungkin kalau setelah kalau sudah satu generasi mungkin juga di saat tanamnya nanti, setelah replanting mungkin yang dekat jaringan PLN mungkin bisa digeser lebih ke dalam gitu. Jadi ada ring tertentu yang harus berapa sih jaraknya dari kabel itu yang nggak boleh ditanam kelapa sawit. Nah itu juga salah satu perhatian khusus untuk panen dekat-dekat jalur itu Bu, jalur tegangan listrik itu. Terus kemudian yang kedua, ada juga kasus kejadian ini alat APD tadi itu, alat panen tadi itu biasa nih pemanen kita nih ada yang bawa motor nih kan, mau ke lokasi nih. Nah, bawa alat panen itu dengan motor, kadang caranya bawa egreknya sampai di bentang gitu. Jadi sangat membahayakan tuh di jalan. Jadi memang harus ada, selain kita juga menyiapkan APD, alat-alat kerja lain, cuman harus ada rambu-rambu yang seperti disampaikan tadi. Sebenarnya bagaimana sih cara membawa alat-alat panen itu di jalan sehingga menyampai pada lokasi kerja. Mungkin itu Bu tambahan dari saya, ada dua hal yang saya yang saya lihat gitu loh Bu. Gitu loh Bu kalau dari saya Bu. Kayaknya punya tugas banyak nih Bapak di bagian panen. Karena kan harus melihat SOP yang ada dan juga mengembangkan SOP ya Pak ya. Terutama untuk daerah-daerah risiko yang seperti ini, misalnya bagaimana yang bersangkutan dari BHS, kalau memang benar si karyawan tadi kan sudah dinyatakan bahwa dia nggak membawa nih dari rumah mereka, tetapi dari BHS ke lokasi panen mereka bawa motor, ya kan? Sehingga kan bagaimana cara mereka membawa alat panen tadi itu harus benar-benar di aturan begitu, mungkin bukan melintang, tetapi bagaimana dia mempunyai semacam untuk membawa tetapi dari samping begitu, dan yang egreknya sabitnya itu harus benar-benar tertutup supaya tidak mengenai juga. Nah ini kayaknya punya tugas ini untuk mengembangkan SOP panen yang ada Pak, sehingga bagaimana untuk pemanen ya, terus bagaimana cara membawa alat panen jika dia mengendarai kendaraan, dan juga tadi yang dekat jaringan listrik ini tanamannya dulu atau jaringan listrik sudah ada dulu Pak? Ini waktu nanam mungkin belum ada ini. Ya, terkadang kalau yang tanaman lama itu Bu, tanaman tua, itu biasanya belum ada jaringan listrik, tiba-tiba masuk jaringan listrik gitu loh. Ya, sehingga memang agak sulit juga kalau tadi usulan
Jadi ya, tanaman dulu, Bu. Ke depan apa itu menanamnya ada jarak. Nah, itu khawatir kita itu belum ada listrik, udah nanam listrik baru terpasang. Nah, ini harus ada komunikasi. Nah, itu seberapa luas Pak arealnya yang di daerah tegangan tinggi? Banyak atau tidak, Pak? Kalau saya lihat di kebun-kebun lain, Bu, ya, seperti Lonsum di Palembang, itu kejadiannya seperti itu, Bu. Jadi sepanjang jalan masuk ke areal kebun itu yang terutama yang dekat dengan kota, Bu, ya, jaringan listrik. Nah, itu kalau masuk ke dalam tuh pasti nyusul itu, masuk ke desa-desa pasti ada jaringan PLN-nya itu. Ya, sehingga memang makanya yang kalaupun ya, apakah yang di pinggir jalan itu ada teknik khusus untuk manennya, kan harus diatur juga, atau memang harus dibiarkan atau seperti apa gitu loh, Bu. Karena kan artinya kan memang harus ada apa ya? Ini ya, simulasi khusus ya. Sehingga nanti tidak, ini kan khawatir kita kan tadi kabel yang putus, khawatir kita kan juga pemanen juga kesetrum gitu kan, Pak, kena tegangan tinggi. Ya, benar, Bu. Benar. Ada dua kemungkinan. Nah, ini yang harus didiskusikan lebih lanjut, sehingga memang mungkin bisa jadi nanti jaringan listrik itu muncul belakangan ya, setelah ditanam. Bisa jadi jaringan listrik sudah ada baru ditanam. Kalau sudah ada bisa diantisipasi dengan istilahnya ada jarak tadi ya yang perlu diperhatikan sehingga tidak menerjang jaringan tadi itu. Tapi kalau penduduknya berkembang pasti jaringan listriknya berkembang. Ini yang nanti perlu biasanya seperti itu, Bu. Kalau sudah kebunnya sudah stabil, itu kadang-kadang masuk listrik ke dalam kan, karena ekonomi sudah maju. Baru digunanya. Ya, jadi gini Bu, jadi gini Bu, pengalaman saya, Bu. Kalau yang di PGA ini kan itu jaringan listriknya udah duluan, Bu, daripada tanaman kita. Jadi untuk BGA yang di sini, Bu, yang kami yang di wilayah 10 itu sudah diantisipasi, Bu. Jadi posisi-posisi yang kabel listrik itu sudah kita ketahui. Kemudian tanamannya kita nggak tanam dekat situ, Bu. Jadi kita jarakkan, hilangkan satu baris tanaman lah, Bu, seperti itu. Oke. Jadi sudah diantisipasi ya, Pak ya. Nah, tempatnya Pak Yadi tadi. Iya. Jadi kalau pengalaman saya yang di Asia Negeri, Bu, yang udah pokok tinggi, kemudian Pak jaringan listriknya baru dimasukkan, itu sepanjang jaluran listrik itu, Bu, pokoknya kita tumbang, Bu, gitu loh. Nah, itu lebih baik kayaknya, Pak, daripada risiko kecelakaan. Itu, Bu, pokoknya ditumbang, kita korbankan seperti tadi yang dibilang Pak Rudi, Bu. Intinya kita keselamatan itu lebih utama, Bu. Nomor satu, Bu. Karena nanti kalau terjadi kecelakaan, ada muncul kita tidak ada zero kecelakaan, zero accident, itu nama baik perusahaan akan jadi jatuh hancur, Bu, seperti itu. Apalagi sudah RSPO, Pak, nanti ya, Pak. Benar, Bu, bisa dicabut pula nanti, Bu. Kan gitu, Bu. Lebih baik mengorbankan pokok ya, Pak ya. Nah, seperti itu, Bu. Untuk itulah kita yakinkan ke manajemen, Bu. Oke, ini kayaknya kok banyak banget ini yang mau Pak Senop dulu atau Pak Senop dulu kayaknya ya. Monggo Pak Senop. Iya. Selamat sore Pak Andre. Sore Pak Senop. Apa kabar? Kabar baik Pak Senop. Jadi gini Pak Andre, ini yang panen ya kan di perkebunan kelapa sawit, pekerjaan paling ini utama selain dua kerjaan penting lagi panen. Makanya banyak pertanyaan ini, Bu. Jadi panen itu ada panen, pupuk, semprot. Jadi panen yang paling setiap hari kan. Ini rame nih, Bu. Oke, masih waktu gini Pak Andre, ini kan SOP kita sudah ada, kebetulan sama di kebun yang sama. Yang mau jadi pertanyaan saya kaitannya ke ISPO, TRSPO. SOP kita ini sudah kira-kira sudah sesuai nggak dengan prinsip ISPO isinya gitu Pak. Kemudian yang kedua pertanyaan saya di kebun yang sekarang kecelakaan apa yang sudah pernah yang fatal kira-kira Pak, yang bisa bisa menggagalkan di dalam isu sekarang kan masih belum sekarang ini di kebun kelapa kira-kira ada nggak sudah terjadi. Nah ini kan supaya menjadi persiapan kita gitu Pak. Ke depan untuk meloloskan ISPO di kebun kita. Begitu Pak Andre. Terima kasih. Selamat sore.
Baik Pak Seno, izin menjawab. Untuk SOP panen yang sesuai dengan RSPO itu saya bisa jawabnya sudah disesuaikan Bu, karena di sini pun kita sudah mau mengarah ke ISPO itu kan Bu, ada departemen kita juga tersendiri di sini Bu yang mengurusnya seperti itu. Tapi udah mulai kita lengkapi dari APD, dari SOP panennya, kemudian alat pelindung dirinya, itu sudah Bu. Nah, kemudian yang untuk yang dibilang Pak Seno tadi Bu, terjadi kecelakaan yang di kebun saya Bu. Kebun saya kebetulan dekat dikelilingi oleh desa lah Bu, kan gitu. Kecelakaan panen yang di kebun saya yang terjadi karena dia masih dodosan. Ya seperti tadi Bu, yang kebanyakan itu adalah tertusuk duri karena pemanennya itu alat apanya Bu, sepatu bot yang kita kasih itu di waktu apel pagi dipakai Bu. Habis itu nanti di lapangan mereka karena nggak nyaman katanya Bu, nggak nyaman rasanya pakai sepatu bot tuh. Jadi terakhir tiba-tiba mereka buka, mereka terkena duri. Jadi kita sampaikan bahwasanya hal seperti itu terjadi itu adalah satu hukuman tadi Bu, kita buat hukuman. Kenapa? Karena kita sudah berikan tadi alat pelindung diri mereka. Jadi untuk bagi yang lain ya kita tegasi bahwasanya itu harus tetap kita obati Bu, tapi kita berikan sanksi juga bagi yang mereka yang melanggar itu Bu, seperti itu Bu. Baik Pak Andri, ini Pak Aditya. Pak Aditya akan memberikan komentar. Iya Bu, ya, karena asik sekali pada nanya semua, saya pun nanya. Iya, monggo. Andri, tadi apa tadi ya? MRS tadi. Itu kaitannya dengan RSPO bagaimana? Kan RSPO kan MRS-nya kan MRS 5 atau MRS 3 atau MRS 1. Terus MRS 3 pun ada juga yang override-nya tinggi, MTBAN-nya tinggi. Kaitannya dengan RSPO bagaimana? Itu aja sih pertanyaan saya. Oke Pak, baik Pak. Jadi kan masalah kriteria matang panen tadi itu kan berhubungan dengan masalah yang tadi Pak. Kita kan sudah di BGA kita kan ada standar MRS 3 Pak, dengan tujuan tadi artinya bahwa sedangkan MRS 3 ini sudah jelas pasti ripeness-nya sudah di atas 80%. Dengan ripeness yang 80% ini kita sudah meyakinkan diri bahwasanya dengan 80% ripeness itu kematangan buah sudah maksimal, kemudian pembentukan minyaknya sudah maksimal, kan seperti itu. Nah, itu yang bisa sampaikan Pak. Mohon juga dibantu lah Pak Yadi Agusna. Kemudian di sini kan kita ada juga strategi apa Bu? Strategi production unit di sini Bu. Kita ada tim namanya tim strategi production unit Bu, yang setiap bulan kita mengkolaborasi antara agronomi dengan PKS Bu. Arti kata kita dari agronomi kita berupaya untuk mencapai ton per hektar yang tinggi. Di PKS kita juga mencapai ton CPO yang tinggi Bu. Nah, ini harus ada sinergi dan kolaborasinya Bu. Jadi di sini kita ada bentuk juga timnya nama strategi production unit Bu. Jadi setiap lini ini kita undang untuk suatu tempat nanti kita lakukan suatu perlakuan gitu Bu. Contohnya MRS, kenapa ripeness kita tidak dapat di atas 80%? Kenapa MTBAN kita tinggi? Kenapa OR kita turun? Nah, ini yang kita bahas setiap bulannya Bu. Jadi di sini di BGA ini sangat apa lah Bu, detail pembahasan terhadap hal tersebut Bu, baik kuantitas maupun kualitas Bu. Demikian Bu. Memang harus seperti itu ya Pak ya, karena kan tadi hubungan pelanggan dan pemasaran ya, dan konsumen, jadi harus saling memuaskan itu. Memang harus ada kesepakatan antara agronomi dan PKS. Mungkin yang terakhir monggo Pak Lamjonar untuk sebelum kita masuk ke sesi kedua. Pak Lamjonar, ada komentar? Terima kasih Bu Maria. Iya, silakan. Pertanyaan saya mati nih. Ada sama Pak Andri aja nih. Pak Andri, saya mau bertanya Pak. Bapak kan tadi ini kan bahas panen. Nah, saya mau bertanya terkait dengan masalah di panen ini, terkait dengan alat-alat panen yang dibutuhkan sehari-hari Pak. Nah, sehubungan dengan pengambilan alat panen dari gudang, format pengambilan alat panen
tersebut apakah sudah sesuai dengan standar SPO yang Bapak lakukan di tempat Bapak, Pak? Oke, terima kasih Pak Andri. Baik Pak Lamjonar, kalau untuk pengambilan alat-alat panen itu, kita kan di sini kan sudah pengambilan alat panen kita itu kan tersentralisasi di gudang sentral kita Pak, di Metro, bukan di gudang estate. Jadi kita ngambil dari Metro, itu pasti nanti akan diperiksa atau dengan orang gudang Metro dengan KTU atau apa, itu kan lebih jelas Pak. Jadi kita tidak mengambilnya stok barang kita tuh bukan kita ambil di gudang kita, tapi kita mulai sentralisasi Bu. Demikian Pak. Oke. Cukup ya untuk Pak Andri. Nampaknya karena panen itu hubungannya dengan produktivitas, dengan sudah dekat dengan konsumen, jadi sangat menarik ya, sehingga banyak sekali pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman. Tapi karena waktu kita sudahi untuk Pak Andriadi, nanti mungkin jika ada waktu atau hal-hal lain yang bisa dikomunikasikan, kita komunikasikan lagi. Untuk selanjutnya, ini akan Pak Senop dulu atau Pak Lamjonar dulu? Halo? Pak Lamjo. John, mulai John, langsung John. Siapa Pak Ketua? Siapa dulu, Pak Senop atau saya? Lamjonar Bu, Lamjonar Harham. Oke, siap. Enggak Pak Lamjonar. Baik. Mohon dibantu Pak Tat. Siapa Pak Lamjonar atau saya? Lamjonar. Pak Senop terakhir aja. Bapak pun nggak apa-apa sebenarnya. Nggak jadi pun nggak apa-apa. Kalau nggak jadi nggak ada nilai ya Pak, TR. Siap, Bu. Baik Bu, terima kasih Pak Tat. Selamat sore Bapak-Bapak semua, dan pada Bu Maria Ulfa, selamat sore Bu. Nah, di sini saya menyampaikan terkait dengan masalah penerapan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu ataupun disebut dengan IPM, Bu. Lanjut, Pak Tat. Terkait dengan masalah pengendalian hama dan terpadu, yang pertama yaitu untuk pengendalian hama dengan biaya yang efektif dan efisien perlu menggunakan konsep pengendalian hama terpadu ataupun disebut dengan IPM. Yang kedua, IPM adalah sistem pengawalan hama menggunakan teknik dan cara yang sesuai untuk mengurangkan populasi hama sampai pada batas di bawah ambang luka ekonomi. Pengendalian secara biologi dan sanitasi dijalankan. Yang berikutnya, pelatihan secara terus-menerus sangat diperlukan. Terus yang berikutnya, secara ISPO dan RSPO mengharuskan pengawalan hama terpadu wajib dijalankan. Lanjut, Pak Tat. Komponen pengendalian hama terpadu yaitu sistem deteksi awal. Di sini sensus secara rutin sangat penting untuk deteksi serangan awal akses harus baik. Yang berikutnya pengendalian segera, yaitu maksudnya penggunaan pestisida yang selektif untuk memberikan kesan yang minimum pada musuh alam dan kumbang penyerbu. Yang berikutnya sensus setelah pengendalian atau evaluasi. Di sini penting untuk menentukan efektivitas pengendalian. Lanjut, Pak Tat. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada komponen pengendalian hama dan terpadu. Itu ada pengawasan, deteksi, sensus, biological control, chemical control. Lanjut, Pak. Next, Mas Taat. Di sini jenis hama dan penyakit. Di sini ada beberapa jenis hama dan penyakit, yaitu yang pertama alat pemakan tandan ataupun disebut dinamakan Terataba batsmut. Yang berikutnya ulat pemakan daun, rayap, hama makan pokok, kumbang tanduk ataupun yang disebut dengan orites. Terus yang berikutnya tikus, yang berikutnya babi hutan, dan yang berikutnya penyakit gonoderma. Lanjut, Pak.
Di sini deteksi dan sensus. Terkait dengan deteksi dan sensus, deteksi adalah suatu langkah awal untuk mengetahui ada tidaknya populasi hama dan penyakit di dalam suatu areal. Misalkan yang pertama itu Tirataba mundela. Itu terkait dengan Tirataba mundela, yang pertama itu yang dimaksud deteksi dilaksanakan di TPH dengan menghitung jumlah TBS yang terserang. Jika terdapat buah terserang lebih dari 5%, maka dilaksanakan sensus detail, Bu. Terus yang berikutnya rayap. Di bagian deteksi dan sensus rayap, yaitu sensus dilaksanakan setiap bulan dengan 100% pokok, terutama pada kawan gambut dan pasir. Terus yang berikutnya itu ada tikus. Nah, tikus ini deteksi dilaksanakan di TPH dengan menghitung jumlah TBS yang terserang. Misalkan itu jika terdapat buah terserang lebih dari 5%, maka dilaksanakan perlu sensus detail. Terus yang berikutnya untuk pokok menghasilkan sensus dilaksanakan dengan mengambil 10% sampel pokok dan menghitung TBS per pokok yang terserang tikus jika serangan lebih dari 5%. Terus yang berikutnya ulat pemakan daun. Ulat pemakan daun ini pelaksanaan deteksi dilakukan misal bersamaan dengan kegiatan panen, perawatan, dan quality check. Ataupun sensus dilakukan dengan mengambil sampel 10% sampel pada blok yang terdapat serangan. Yang kelima, kumbang tanduk. Terkait dengan kumbang tanduk, ya ini deteksi yang dilakukan oleh karyawan perawatan yang melakukan aktivitas di dalam blok dan segera melaporkan bila mana terdapat bekas serangan kumbang tanduk. Ataupun dalam kumbang tanduk ini sensus dilaksanakan jika terdapat bekas serangan dengan mengambil 10% sampel pokok untuk tanaman menghasilkan dan 100% untuk tanaman belum menghasilkan dan pokok yang terserang. Ataupun lebih jelasnya jika serangan lebih dari 5%, maka segera dilakukan pengendalian dan aplikasi sipermetrin setiap 2 minggu sampai muncul pelepah baru yang tidak terserang. Lanjut, Pak. Nah, ini peranan musuh alami dalam IPM. Nah, di sini ada kandang pemikat, Gupon, dan Tito Alba. Maka di sini saya jelaskan, Bu, terkait dengan masalah Tito Alba yang akan dilepaskan di lapangan, terlebih dahulu dirawat pada kandang pemikat selama lebih kurang 21 hari. Kemudian dipindahkan ke Gupon yang telah dipasang di tengah blok. Lanjut, Pak. Nah, ini pengendalian secara biologi. Di sini saya mengambil sampel tadi Metarhizium anisopili adalah fungsi untuk mengendalikan secara biologi kumbang tanduk. Nah, ini adalah gambar awal dan akan berubah menjadi seperti gambar sebelah tanda kanan merah. Lanjut, Pak. Di sini ada beneficial plant, yaitu Antigonon leptopus. Yaitu Antigonon leptopus ini bunga air mata pengantin atau sebanyak 10% secara beneficial plant-nya, Bu. Nah, di sini Antigonon leptopus ini tanaman jenis ini mempunyai bunga yang banyak dan kecil mekar sepanjang waktu, tetapi tidak dapat menghasilkan nektar dalam jumlah yang banyak. Terlihat pada gambar tanaman berguna jenis Antigonon leptopus ini bunga air mata pengantin. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada yang kedua, Turnera sp, yaitu Turnera subulata atau warna bunga putih, dan Turnera umifolia atau warna bunga kuning ini mempunyai beneficial plant itu sebanyak 20%. Nah, Turnera sp ini tanaman jenis ini tidak mampu menyediakan nektar yang banyak sepanjang hari karena bunga yang terdapat pada tanaman tidak mekar sepanjang waktu atau mekar lebih kurang 4 jam saja. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada yang berikutnya Cassia sp.
Cassia tora atau Cassia cubanensis itu mempunyai nilai tertinggi atau sebanyak 60% karena tanaman jenis ini menghasilkan nektar yang banyak dan disukai predator dan parasitoid pada bunga di setiap ketiak, cabang, dan rantingnya. Lanjut, Pak. Nah, di sini berikutnya, di sini ada kombinasi beneficial plant. Kombinasi penanaman tanaman berguna dilakukan agar ketersediaan nektar yang dibutuhkan oleh serangan berguna dapat tercukupi. Penanaman dilakukan secara berdamping antara tanaman berguna. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi ada 10% Antigonon, 20% Turnea, dan 70% lagi Cassia. Nah, jenis tanaman lain dapat menghasilkan nektar dapat ditanam sebagai tanaman pelengkap dengan komposisi yang lebih kecil dibandingkan dengan ketiga jenis tanaman di atas. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada peranan musuh alami dalam IPM, itu hubungan antara musuh alami dan beneficial plant. Nah, di sini berawal dari mulai telur. Nah, terus seperti pada gambar ya, dia dimulai daripada awal telur, terus terbentuk menjadi stora nitens dan berkembang menjadi ini, Pak, seperti gambar yang saya tampilkan. Nah, terus menetas sebagai parasitoid. Lanjut, Pak. Nah, ini chemical control IPM. Yang pertama itu penggunaan bahan kimia sangat penting untuk menekan ledakan serangan hama dan penyakit tanaman. Terus yang berikutnya, sebaiknya menggunakan bahan kimia berspektrum sempit agar tidak membunuh organisme non-target dan musuh alami. Terus yang berikutnya, ada beberapa pada tahun terakhir ini untuk efisiensi biaya pengendalian hama dan penyakit telah mulai dikenal adanya insektisida golongan atau piterid atau misalnya sipermetrin dan deltametrin dan biopestisida. Terus yang berikutnya ini untuk pokok tinggi penggunaan bahan insektisida asefat dengan sistem injeksi batang atau penyemprotan dengan mist blower. Terus yang berikutnya sebelum penggunaan bahan kimia harus melalui kalibrasi terlebih dahulu. Lanjut, Pak. Mungkin itu aja, Bu, yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah pengendalian yang saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian saya ini mungkin ada masukan-masukan atau pemberian saran dari Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Lamjonar. Ini sudah masuk daftar antrian. Pak Yadi Agustina dan Agusna. Pak Yadi Agusna dan Pak Mas Kuni. Terus lanjut Pak Senop. Silakan Pak Yadi dulu. Atau Pak Mas Kuni dulu. Monggo. Halo. Ini ada yang resen banyak sekali. Ada Pak Mas Kuni. Pak John. Siapa dulu monggo? Pak Senop ya, silakan. Oh, saya kasih Bu, kesempatan pertama. Saya nggak bertanya lah, ini cuma ngasih ini. Komentar. Jadi Pak John nih luar biasa nih. Pak John nih basicnya sarjana ekonomi dari administrasi, Bu. Jadi dia ngambil tugas APT. APT ini biasanya khusus juga ini asistennya nih, Bu. Jadi luar biasa nih dia buat bahan ini. Terima kasih Pak Senop, mohon sarannya, Pak. Dan menjelaskannya pun sangat detail tadi. Nah, jadi mungkin hanya menyampaikan itu aja Bu dari saya, Bu. Iya. Mantap Pak John. Mantap Pak John, mantap. Atas didikan Pak Yadi nih. Makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Senop. Silahkan Pak Mas Kuni dulu ya, silahkan. Yo, saya Bu ya. Oh. Iya. Oh Pak Yadi, silahkan Pak Yadi. Ya. Mohon masukannya Pak. Oke. Pak John. Ya Pak. Masukan apa pertanyaan? Sehat ya? Saya bertanya nih. Oke. Itu kan kalau prinsip RSPO ada tuh prinsip nomor 3 tuh. Ya, kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang. Tapi kalau di di penerapan
aplikasi di pengendalian HPT ini, menurut Pak John itu apa itu yang relevan dengan apa namanya komitmen terhadap kelaikan ekonomi dan keuangan jangka panjang? Keren nih Pak, pertanyaannya dihubungkan dengan bidangnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin nanti ada tambahan dari yang lain. Mungkin saya coba menjawab Pak. Mungkin terkait dengan masalah yang Bapak sampaikan, untuk jangka panjang dari segi ekonomi terhadap pengendalian hama ini, ya tentunya Pak, setiap harinya kita kan pasti di lapangan itu baik tim karyawan dan asisten, baik itu di bagian riset. Nah tentunya itu dalam perkebunan sangat untuk menentukan jangka panjang ekonomi ini untuk menjaga suatu lahan yang baik Pak. Nah agar terjaga di bagian perawatan dan tanaman untuk menjaga kualitas yang baik Pak. Nah maka dari terhadap penjagaan kualitas yang baik di lapangan, tentunya perkembangan produktivitas kita pasti terjaga Pak untuk kedepannya Pak. Oke Pak Yadi, terima kasih Pak. Oke, masukan ya Pak John ya. Ya Pak. Jadi kalau di pengendalian HPT itu kita itu kan ada, kalau itu kan ujung-ujungnya nanti kan hemat kos ya dan biaya ya. Ya jadi Pak, yang paling penting pertama itu penting kita selalu menetik apa namanya early warning system ya, deteksi dini ya. Iya Pak. Nah, deteksi dini itu kan sebelum terjadi ledakan HPT yang meledak, kita sudah antisipasi nih early warning systemnya itu harus deteksi itu secara rutin dan konsisten. Terus yang kedua, yang paling lebih penting lagi itu pengembangan beneficial plan atau musuh alami. Jadi kalau beneficial plan itu kita fullkan misalnya di setiap areal kita, jadi kita nggak usah lagi nanti jadi menekan pengembangan hama HPT. Jadi sudah kita kembangkan dengan musuh alami, tanam beneficial plan, itu kan cukup baik itu menjaga kos kita juga, menjaga keuangan dalam jangka panjang. Tapi kalau kita nggak konsisten sama pengembangan musuh alami, begitu hama itu meledak baru kita aplikasi permetrin harus lakukan tindakan, kita harus mengeluarkan biaya lagi nih ya, keuangannya juga harus ditambah lagi nih, anggarannya ditambah lagi. Jadi kalau menurut saya memang kalau untuk pengendalian HPT ini dalam jangka panjang tentunya menghemat kos, menghemat biaya, ya kembangkan saja beneficial plan tadi, musuh alaminya dulu. Baik, itu loh Pak John. Iya Pak. Jadi kalau lebih baik kita kasih tenaga untuk kerja untuk percepat beneficial plan daripada kita harus menanggulangi begitu HPT itu sudah meledak. Itu lebih besar lagi biayanya. Selain itu pula itu kan kalau mengembangkan musuh alami kan juga masuk lagi tuh prinsip ya, ini nanti masalah keramahan lingkungan kan. Jadi dapat dua. Bapak, terima kasih Pak. Bisa dapat dua. Oke. Itu aja kalau masukan dari saya. Makasih. Itu ya Pak Yadi ya. Lanjut Mas Kuni dulu, monggo. Oh gitu. Lagi nggak ada sinyal Pak Mas Kuni Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Pak John mau nanya saja. Tadi kan ada beberapa hama tuh yang ditampilkan Pak Lamjonar tuh. Salah satunya babi hutan. Tapi kalau di tempat kita ini bukan babi hutan ini, kayaknya babi ternak ini banyak sekali ini di kebun kita ini. Cara untuk mengatasinya gimana itu Pak John supaya kita basmi kah atau kayak gimana itu caranya? Karena itu termasuk merusak. Salah satunya saya lihat itu dia merusak akar yang muda-muda itu. Akar kita yang muda itu banyak dirusak oleh babi-babi itu. Brondolan pun banyak juga yang dimakan gitu. Terima kasih Pak John. Cara membasminya gimana itu Pak John? Kirim ke rumah Pak John.
Pak Andri Yadi mungkin bisa jawab itu. Pak Andri Yadi, Pak. Bisa mungkin menambahkan Pak Andri Yadi. Wah, kirim ke rumah Pak John aja. Baik Pak John. Untuk Pak Marwan lebih tahu babi, jawabannya. untuk masalah babi itu jawabannya agak berat juga ini. karena salah satu tadi kita kan harus memikirkan juga nih, kalau babi hutan itu sudah merupakan suatu ibaratnya apa namanya ya, sudah tradisi Bu, kan ibaratnya kalau dibilang tradisi basmi kan gitu Bu. Kalau nanti kita basmi terjadi kematian, akan membuat terjadi kebalik ke impact ke kita Bu, kena hukum adat kita kan gitu Bu, kena sanksi dan hukum adat. Hukum adat iya, ya. Bu, karena itu kan sudah merupakan apa dah Bu, kearifan lokal Bu. Itu kan salah satu RSPO kan gitu juga Bu, harus menjaga kearifan lokal kan gitu Bu. Jadi strateginya memang harus, kalau kita mau melakukan pemberantasan itu, ya kita harus sampaikan dulu Bu, infokan dulu biar babi yang ada berkeliaran di area kita itu dikandangi Bu. Jangan nggak sampai kita info terakhir jadi ya masalah Bu. Ini yang terjadi pada saya Bu. Ini pengalaman saya Bu. Pengalaman saya yang waktu itu yang kita kurang komunikatif lah Bu, kurang info, kurang komunikatif. Terakhir kita lakukan pemberantasan dengan menggunakan racun. Terakhir babinya mati Bu. Terakhir dilaporlah ke Dewan Adat, ya kita kena sanksi adat Bu. Demikian Bu. Kalau menurut saya caranya ya tadi Bu, dijaga, diberikan informasi ke yang punya babinya, pemilik babinya, karena itu merupakan suatu kearifan lokal, harus kita jaga, dan kita pun tidak harus juga tidak melakukan pemberantasan kan Bu, pengendalian hama kan gitu Bu. Ya jadi caranya kita berikan informasi, biar mereka babinya dikandangi, dan kita bisa melakukan pengendalian hama Bu. Demikian Bu, secara strategi seperti itu Bu. Jadi babi hutan yang diternakkan itu ya Pak, karena ada pemilik tadi. Benar Bu, benar. Karena itu informasinya kan gini Bu, babinya itu sudah duluan daripada kebun kita Bu. Gitu. Kan gitu, dan merupakan suatu kearifan lokal. Untuk konsumsi Pak itu ya biasanya. Benar Bu, benar. Apalagi orang kita yang di Kalimantan kan kita dominan dengan orang suku Dayak kan memelihara babi Bu. Iya. Demikian Bu. Nah, berarti nanti kalau di kandangan itu ke CSR ya Pak ya, berarti ya nanti ya. Iya Bu, ke CSR Bu, ke CSR jadinya Bu. Artinya kearifan lokal kita jaga, tanaman kita pun kita jaga dari hama dan penyakit seperti tikus kan gitu Bu. Jadi harus bisa kita memilah-milah nih Bu. Jangan sampai kita salah seperti yang terjadi pada ya pengalaman saya sendiri lah Bu, kan gitu Bu. Jadi pengalaman makan itu. Iya, pengalaman terakhir Bu. Terakhir kita aplikasi tikus dimakan babi Bu, babinya mati kan gitu Bu. Padahal enggak. Iya. Ya, memang. Ini yang kalteng apa yang kalbar Pak? Kalbar Bu, kalbar Bu. Kalbar ya, karena saya dengar kalbar itu hukum adatnya lebih ini katanya sih. Lebih kuat Bu daripada hukum negara Bu. Benar Bu. Karena untuk pesan-pesan anak magang ini kan juga ada bisik-bisik yang kalbar, pokoknya hati-hati ya terkait hukum adat gitu. Baik, terima kasih Pak Andri ya tambahannya. Ada tambahan? Saya bantu masukan Bu masalah babi. Ya, silakan Pak Yadi. Pak Yadi ada dua tadi. Pak Yadi. Jadi saya pernah dapat ini juga ya pengalaman tapi belum saya coba gitu di sini. Kalau babi ini kan yang pertama kan kita harus ada, kalau dari babi itu dari luar harusnya kita kasih parit isolasi lah. Isolasi di sekitar kebun kita yang memang berdekatan dengan areal-areal pemukiman yang banyak babinya. Terus kalau memang itu kosnya itu terlalu besar, biasanya itu ada parit, ada pagar dan sebagainya, pagar kawat berduri ya. Tapi ada juga nih yang pernah saya lihat itu, kita seharusnya kan sudah tahu tuh kalau babi itu bisa masuk itu dia pasti bisa saja melewati pada jalan tertentu nih. Babi masuk ke area pemukiman itu pada jalan tertentu. Nah babi itu setahu saya
kayaknya takut dengan suara-suara yang suara-suara aneh gitu. Jadi kalau ada suara jejak kaki orang saja atau suara orang gitu loh. Atau kita bisa juga buat pakai kaleng kita gantung. Jadi begitu babi itu lewat ngena kaleng itu, jadi saling bertuburkan kaleng itu. Nah kaleng itu bunyi pasti babinya keluar. Biasa hal seperti itu bisa kita coba nanti Bu. Ya. Yeah. Itu selain kalau memang parit dan pagar tadi kosong besar, mungkin bisa kita coba kita gantungin aja kaleng-kaleng bekas. Jadi kalau babi itu lewat jalur itu kena badan dia, kaleng itu secara ini saling bertuburkan jadi mengeluarkan bunyi. Jadi kalau sudah bunyi biasa babi itu juga kembali lagi ke asalnya. Itu Bu masukannya Bu. Iya. Ya. Memang untuk binatang ya, hama, terus apa itu yang kalau di gudang itu ya kan ada tikus, ada apa gitu, itu ada istilahnya takut dengan suara dengan frekuensi sekian. Nah mungkin juga bisa kalau ini kan pakai misalnya ditakuti dengan suara tertentu, misalnya digantungin kaleng-kaleng ya, mungkin juga bisa diterjemahkan juga mungkin ya, ataukah kita pelajari betul nih apa itu sifat si babi tadi gitu kan, takutnya seperti apa sih gitu kan. Jadi bisa diciptakan semacam apa ya, di tempat tertentu itu ada suara tertentu yang seakan-akan di situ apa ya banyak orang atau seperti apa sehingga si babi tadi tidak mau masuk. Nah, dan itu mungkin juga perlu dipelajari juga ya. Kalau misalnya tikus takut dengan frekuensi suara dengan gelombang sekian, terus mungkin apa itu hama-hama yang lain ya, yang istilahnya yang mengganggu gitu, mungkin bisa juga dicoba juga Pak mungkin. Jadi ini masih ide ya, tetapi boleh dicoba Pak. Kalau memang iya kan nanti bisa diterjemahkan dalam misalnya itu kaleng-kaleng itu gimana sih punya keloneng-keloneng. Nah itu kan bisa dibuat semacam suara yang nanti bisa dikembangkan juga di lokasi-lokasi lain, mungkin seperti itu. Perlu dicoba Pak Yadi. Yeah. Satu lagi mungkin silakan. Saya baca itu takut sama pergerakan dia Bu, babi itu. Kalau misalnya ada pergerakan di depan dia itu bisa juga mungkin bisa kita nanti kita improvisasi atau inovasi hal-hal seperti itu Bu. Ya. Oke. Jadi akan terawasi begitu ya Pak ya? Ya benar Bu. Ini perlu dicoba ini teknologinya juga, selain dengan istilahnya dicoba yang manual dulu, kemudian dikembangkan ke arah teknologinya. Makasih Pak Yadi Agusna. Ada komentar dari Pak Pak Lamjonar ya? Bukan Pak. Siapa tadi? Benar ya? Silahkan. Halo Pak Lamjonar. Ini ada tanggapan dari teman-teman. Ya jadi gini Bu, terkait dengan masalah dengan tanggapan-tanggapan yang disampaikan Bapak tadi, Pak Yadi sama Pak Andri Yadi. Nah terkait masalah pertanyaan Pak Marwan tadi, sebenarnya baru di sini ya Bu ya. Kalau saya jumpain itu di Sumatera Utara lah, terkait dengan masalah di dekat-dekat kabupaten saya, baik pun di tempat saya, kalau masalah babi ini tadi Bu, itu sebenarnya nggak ada dilepas gitu, itu tersendiri tempatnya untuk dikandangkan gitu masalah. Tapi mungkin udah prioritas di sini terkait dengan masalah babi ini dilepas gitu Bu. Mungkin secara dengan sudut pandangan yang diberikan sama Pak Yadi sama Pak Andri itu juga sih Bu. Nah terkait dengan masalah di sini yang sudah dilepas terkait dengan masalah babi ya, apabila kita menggunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tadi Bu, mungkin kita harus konfirmasi dulu terkait dengan masalah pemerintah desa ataupun masyarakat sekitar. Mungkin itu aja Bu Maria Lufa, terima kasih. Jadi pendekatan ke masyarakat dan juga mengantisipasi kalau memang istilahnya tadi yang diidekan Pak Agusna tadi ya, mungkin juga dari dua sisi pendekatan ke masyarakat juga. Masih ada Bapak-bapak untuk komentar? Untuk Pak Lamjonar. Tambahan lagi Bu. Iya silakan Pak. Kalau yang untuk pernah saya alami, pengalaman saya di Bu, waktu saya di Jambi, itu untuk pemberantasan babi itu Bu, memang betul-betul babi hutan Bu ya.
babi bukan babi peliharaan, itu kita undang tim Bu, tim buru babi Bu. Tim buru babi, ya jadi kita hanya menyediakan tempat aja, kemudian kita sediakan akomodasi, mereka itu yang melakukan tim buru babi itu Bu, yang menggunakan anjing pelancak itu Bu. Nah, jadi itu lebih efektif Bu, lebih efektif juga bukan. Tapi benar-benar babi hutan yang tidak diternak ya Pak ya, harus diyakini. Benar Bu, benar. Iya, kalau di Kalimantan ini kan babi yang dipelihara Bu. Nah itu, Nah, dipelihara itu, Bu. tapi dilepas itu ya Pak ya. Benar Bu, benar. Ya itu komunikasi. Itu prinsip RSPO-nya kayak mana Pak? Ya. RSPO-nya gimana tuh? Kalau untuk RSPO-nya kan seperti tadi dibilang, kalau untuk yang penanganan yang seperti Bapak bilang tadi kan RSPO itu penanganannya secara deteksi dulu kan Pak. Setelah deteksi kita identifikasi baru ya tadi itu penanganan secara kimiawi kita lakukan dengan cara meracun. Kemudian penanganan secara yang lainnya itu dengan menggunakan tadi Pak, buru babi Pak. Kalau menurut saya itu kan babi kan merupakan suatu hama Pak yang harus kita berantas. Dan bisa ya kali kalau di kebun-kebun masyarakat saya lihat sih banyak yang seperti itu pakai buru-buru babi gitu. Gini Pak Andri, Bapak yang lain ya. Terkait babi itu kan suatu kearifan lokal ya yang ada di seputaran kita ya. Jadi salah satu prinsip RSPO juga pasti kearifan lokal itu dipelihara, nggak bisa orang Dayak nggak boleh pelihara babi, itu nggak bisa, itu pasti tetap akan dipelihara. Cuman bagaimana edukasi kita ke masyarakat yang notabene juga merupakan stakeholder di perkebunan kita supaya kearifan lokalnya itu dijaga. Ya berarti kan babi itu harus di kandang. Mungkin apa yang bisa diberikan perusahaan, ya bantulah bikin kandangnya, dibuatkan kandang, mana ladangmu, ini dibuatkan kandang sehingga babinya nggak keluar. Jadi kearifan lokal itu terjaga. Susah Pak nyuruh orang Dayak nggak melihara babi itu pasti masih satu ini dalam kehidupan, satu rangkaian dalam kehidupan mereka. Benar Pak. Benar. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kayak Nali kemarin ya melihara babi gitu, ya mana ladangnya Nali, kasih aja, sumbang aja pagarnya gitu, ajukan dana CSR atau apa kan, seperti itu harusnya menangani masalah babi itu, bukan racun, bukan apa. Jadi intinya pendekatan ke masyarakat ya Pak ya, dan jadi penanganannya kan Pak berdasarkan situasi dan kondisi tempat Pak. Seperti Bapak tadi. Sebenarnya gini loh, kalau babi itu masuk tempat kita, di saat kita mau mengadakan red campaign kayak pakai racun tikus, kasih tahu ke tuannya, ini kita mau ada racun tikus dari sekian sampai sekian, agar dipastikan ternak-ternak Bapak nggak ada di lokasi kami. Kalau misalnya ada nanti berarti bukan suatu kesalahan tidak perusahaan, dibuatlah agreement atau apa dan tangan periode sekian sampai sekian perusahaan melakukan campaign sampai berapa rotasi gitu kan. Kita biasanya kan 2-3 rotasi. Siap. Periode itu ada perjanjian, kalau ada apa berarti bukan tanggung jawab perusahaan. Udah disosialisasikan, ngasih taunya sebulan 2 bulan sebelum pelaksanaan kan gitu. Itu yang paling sederhana lah, yang paling mulia ya tadi di edukasi, diberikan apa namanya, karena kan nggak hanya racun tikus yang bisa membunuh itu Pak, juga menyebabkan losis penularan kita. Kemudian siapa tahu nanti menimbulkan kecelakaan kalau misalnya tiba-tiba dia lompat lari pas kita naik motor, nabrak motor kita kan bisa jadi. Saya pernah kok kayak gitu. Waktu Maisten dulu tabrak sama babi kan, jadi apa namanya seperti itulah, karena itu bagian dari ini Pak, kearifan lokal yang ada di seputaran kita. Ya benar Pak. Makanya tadi kalau Bapak bilang orang mau maaf ya suku Dayak itu memang tidak terlepas dari babi Pak. Makanya kita harus jaga kearifan lokal tadi, dan bagaimana juga kita harus menjaga pengendalian hama dan penyakit terhadap tanaman kita kan gitu juga Pak. Harus seimbang Pak. Oke Pak. Oke, terima kasih. Setuju. Oke. Marwan gimana Pak Marwan tadi yang nanya? Masukkan Pak Marwan. Gimana Pak? Jawaban Pak Rudi itu sangat bijaksana Pak. Sangat bijaksana jawaban Pak Rudi itu Pak. Ya harusnya kita melakukan seperti itu. Mungkin di tempat saya pun ada juga ini yang melihara babi dan masuk juga ke tempat kita.
besok kami lakukan sesuai pendapat Pak Rudi Pak yang bagus Pak. Habis ini ngajukan CSR semua ini. Nah, itu dia. Mas Budi ketawa ya. Oke, Pak Lamjonar gimana reviewnya dari komentar teman-teman? Karena kan silakan Pak Lamjonar ya dari ekonomi ini. Pendapat tadi Bu ya. Review aja Pak dari apa yang disampaikan teman-teman. Kayaknya kok Pak Editnya masih mau menambah ya, betul kan? Iya. Oke, satu lagi Pak, silakan. Saya sama Pak Lamjonar keren lah, dia bisa menjelaskan tentang itu, mungkin mau jadikan tesis nanti ada berkelanjutan nanti Bu itu Bu. Siap. Nah, kan begitu. Mungkin musuh alaminya babi harus dipikirkan Pak Lamjonar. Mungkin musuh alaminya babi apa itu? Thanos mungkin kan bisa juga. Ya kan? Musuh alaminya Pak Lamjonar dengan saya bisa itu Pak. Nah kan tadi kan kalau tikus ada burung hantu, tadi ada telur merah, ada Antigonon. Nah ini babi ini apa ini kan begitu. Ya Pak, lebih mahal dari daging sapi nih Pak. Jadi keren itu Pak Lamjonar. Tapi bisa dimasukkan juga yang lain-lainnya juga. Tadi kan belum ada rayap, kemudian apa namanya Ganoderma. Keren itu Pak Lamjonar. Terima kasih. Musuh alaminya aja, karena RSPU kan kita harus menciptakan musuh alaminya. Terima kasih. Makasih Pak Adi. Untuk Pak Romulus saja Pak Lamjonar, Pak Romulus. Tantangan ya Pak ya. Silakan Pak Lamjonar. Mungkin review dari tanggapan dari Bapak semua ya, terima kasih ya Pak. Ya mungkin basic saya di bagian bidang administrasi, mungkin saya perlu juga mengetahui terkait masalah lapangan. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapan Pak Rudi, Pak Adit, dan Bapak-Bapak semuanya. Nah, jawaban ini mungkin segala kekurangan mohon maaf. Dan terkait dengan masalah hama ini tadi, terkait dengan masalah babi ya, jadi berkepanjangan. Jadi untuk mengendalikan salah satu hal ini mungkin sudah terjadi di bagian region kita, salah satu state ya. Mungkin nanti bagian bawah-bawah semua bisa udah terkait dengan adanya tanggapan ini menjadi bahan solusi lah. Oke, mungkin itu aja Bu Maria. Ya, oke. Lamjonar keren. Terima kasih Pak Lamjonar. Baik ya, untuk Pak Lamjonar sudah. Yang terakhir Pak Senop ya. Gimana Pak Andri? Masih ada? Pak Senop. Pak Senop sekarang. Ini merangkum semuanya Pak. Pak Senop Bu. Santos. Aliasnya Pak Thanos Bu. Kapan prinsip RSPO semua beliau ini kan biasanya. Oke, silakan Pak Senop. Dibantu Pak Tat materinya Pak. Salam kenal Bu Maria. Selamat sore. Ya, salam kenal sudah. Mohon izin di masih salam kenal Bu. Ini sinyalnya nih. Belum kenalan nggak Pak Senop? Belum kenal Pak Senop ini. Ya. Ditutup wajahnya terus. Sudah kelihatan ya Bapak semua Bu. Sudah Pak. Sudah Pak Senop. Baik, saya mulai. Sebelumnya selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati Bu Maria Ulfa dan kawan-kawan mahasiswa S2 yang lain. Nah, sebelum saya menyampaikan ini mengenai SMK 3, ini sama-sama belajar Pak. Kita semua sini Bu, mau nanti arahannya terkait apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan atau kekurangan. Ini ada selainnya sampai 35, saya rasa nanti ada lompat-lompat nanti Bu supaya cepat Bu. Nanti sampai jam 7 malam pula. Baik. Untuk mencingkat waktu saya mulai Bu. Jadi ini pedoman penerapan SMK 3 di perusahaan ini berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Lanjut Pak Tat. Ya, jadi untuk penerapan SMK 3 standar penerapan SMK 3 jadi di setiap perusahaan diwajibkan menerapkan SMK 3. Jadi dalam penerapan SMK 3 ini supaya bisa peningkatan secara berkelanjutan diperlukan
perencanaan. Seperti biasa semua pekerjaan plan, do, check, dan action. Lanjut Pak Tat. Baik, yang pertama prinsip prinsip 1 penetapan kebijakan K3. Syarat normatifnya yang pertama, penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui tinjauan awal kondisi K3, proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja atau buruh. Lanjut Pak Tat. Yang kedua, penetapan kebijakan K3. Nah, penetapan kebijakan K3 ini harus dimiliki ada beberapa poin, disahkan oleh pimpinan perusahaan, tertulis, ditantangani, secara jelas menyatakan tujuan dari dan sasaran K3, disebarluaskan di pekerja, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan, terdokumentasi, terpelihara, dan dengan baik, bersifat dinamik, dan ditinjau ulang secara berkala. Lanjut Pak Tat. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan K3 atau pengurus harus memilih pengurus atau pengusaha. Yang pertama, menempatkan organisasi K3 pada posisi menentukan keputusan perusahaan, menyediakan anggaran, pastinya tenaga kerja yang berkualitas dan sarana lain yang diperlukan di bidang K3. Menetapkan personil, membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi, melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Lanjut Pak. Nah, dan kemudian peran dan tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai dengan persyaratan umum K3. Yang kedua, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai persyaratan K3 tertuang secara jelas dan terstruktur pada job description. Next, Pak. Next, Pak. Nah, selanjutnya prinsip kedua, perencanaan K3. Jadi syarat normatifnya di PP 50 nomor 50 tahun 2012 pasal 9 ada beberapa hal. Yang pertama, perencanaan K3 dilakukan untuk menghasilkan rencana K3. Kedua, rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha mengacu kepada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Ini melibatkan ahli K3, P2K3 dan pekerja. Nah, ini contoh programnya. Next. Nah, di prinsip kedua ini pengusaha harus menyusun rencana K3 berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, hasil penelaahan awal atau gap analysis. Kedua, identifikasi potensi bahaya. Penilaian pengendalian risiko, identifikasi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus mempertimbangkan pada saat merumuskan rencana. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Kemudian sumber daya yang dimiliki atau melibatkan tersedia SDM yang berkompeten, saran dan prasarana serta dana. Next. Nah, selanjutnya rencana K3. Rencana K3 paling sedikit memuat tujuan dan saran, skala prioritas, upaya penetapan sumber daya, jangka waktu, dan indikator sistem pertanggungjawaban. Jadi di rencana K3 ini ada manajemen risiko dan pemenuhan, dan formnya seperti yang terlampir, Bu. Untuk mendata atau melihat manajemen risiko dan pemenuhannya, Bu. Next. Nah, selanjutnya ini prinsip ketiga, pelaksanaan rencana K3. Rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha atau pengurus perusahaan atau tempat kerja. Yang pertama, menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi. Yang kedua, menyediakan prasarana dan sarana yang memadai. Next, Pak. Kemudian penyediaan sumber daya manusia. Pertama, prosedur tadi penjelasan dari yang sebelumnya. Jadi prosedur maksudnya dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur ya seperti SOP, pengadaan secara efektif, kompeten wewenang K3, sertifikat K3, surat izin kerja dan operasi. Dan persyaratan wajib itu seperti prosedur pengadaan SDM, job description di bidang K3. Jadi masing-masing
ini harus ada job description yang jelas. Kemudian tersedia sertifikat kompetensi K3 sesuai ketentuan atau SIO atau lisensi K3 sertifikat. Artinya di dalam perusahaan contoh driver ataupun penjaga genset, alat-alat berat harus memiliki SIO, surat izin operasional operasi. Next. Selanjutnya konsultasi, motivasi dan kesadaran. Jadi pengusaha wajib memberi pemahaman terhadap pekerja ataupun staf-staf yang ada terkait SMK 3 sehingga pengetahuan terhadap bahaya-bahaya yang akan terjadi di dalam bekerja. Jadi persyaratan wajib itu prosedur konsultasi K3, safety induction, toolbox safety meeting, briefing safety, rapat K3 dan lain-lain. Dan ini harus kita lakukan ada mingguan ataupun bulanan. Next. Kemudian tanggung jawab dan tanggung gugat. Ini menunjukkan mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung jawab gugat di bidang K3. Yang kedua, menunjukkan sumber daya manusia yang berwenang. Yang ketiga, mempunyai prosedur untuk memantau komunikasi setiap perubahan tanggung jawab gugat pengaruh terhadap sistem K3. Jadi persyaratannya penetapan tanggung jawab dan wewenang K3 yang seperti tadi di awal dan prosedur komunikasi K3 yang baik. Next, Pak. Kemudian melakukan pelatihan dan kompetensi kerja. Jadi melakukan identifikasi perlunya standar kompetensi kerja, K3 standar kompetensi kerja dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Next, Pak. Jadi di dalam K3 juga kita diwajibkan membuat suatu organisasi di dalam suatu perusahaan sesuai struktur organisasi sehingga bisa menjalankan prinsip SMK 3 dari mulai rencana sampai aktualisasinya, Bu. Seperti inilah mungkin salah satu contoh bahkan di dalam suatu perusahaan siapa-siapa aja yang berada di struktur organisasi SMK 3. Next, dan operator pesawat atau operator ini kalau ini mungkin di operator di alat-alat berat yang lainnya. Kemudian di P2K3 sendiri minimal ada P2K3 tingkat corporate, P2K3 tingkat unit. Ya di memiliki ketua, sekretaris dan anggota dan lain-lain. Next. Baik, jadi penerapan SMK 3 di suatu perusahaan pastinya memerlukan anggaran yang cukup besar. Jadi perusahaan wajib menyiapkan anggaran untuk mempersiapkan kelengkapan terkait untuk persiapan SMK 3 dijalankan di suatu perusahaan. Next. Ini salah satu contoh-contoh ini secara umum ya. Aktivitas-aktivitas pekerjaan yang berbahaya. Next. Next, Pak. Next, Pak. Lewat ini, Pak. Oke, baik. Ini kemudian di SMK 3 sistem komunikasi harus diatur dengan baik. Ini ada detail informasi yang perlu dikomunikasikan. Tetapi secara kesimpulannya komunikasi harus diciptakan dengan baik seperti rapat K3 wajib dilakukan, panitia pembinaan K3, safety talk, box meeting, tinjauan manajemen ataupun poster-poster di K3 di lapangan sehingga menjadi pusat informasi yang baik terhadap semua yang ada berkaitan di suatu perusahaan atau pekerjaan. Kemudian rambu-rambu
K3 dan papan-papan pengumuman. Ini merupakan suatu sistem komunikasi yang wajib dibuat di suatu perusahaan sehingga SMK3 bisa terlaksana dengan baik. Next. Kemudian di SMK3 juga sudah berjalan dengan lancar ya terkait pelaporan. Jadi sistem pelaporan K3 ada 2, prosedur pelaporan internal dan prosedur pelaporan eksternal. Next. Nah, jadi baik, kemudian di dalam setiap kegiatan K3 juga diwajibkan kita melakukan pendokumentasian apa kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan terkait SMK3. Next. Ya, ini persyaratan dokumentasi K3 juga pembuatan dokumentasi K3 juga memiliki syarat-syarat yang harus diikuti. Next. Nah, ini contoh untuk prosedural K3, Pak. Next. Nah, baik, instruksi kerja. Jadi di dalam ini belum detail itu memperjelas suatu kegiatan terkait pekerjaan terhadap keselamatan kerja. Contoh instruksi kerja seperti pengoperasian APAR, operasian dan lain-lain seperti yang tertampil Bu di slide. Next. Baik, kemudian di dalam SMK3 pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja ini ada beberapa. Pertama, identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan beberapa hal, kondisi dan kejadian, jenis kecelakaan, pengendalian yang dilakukan melalui. Next. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan identifikasi bahaya, kemudian penilaian risiko, dan kemudian program pengendalian risiko, di mana di dalam proses ini ada bahan, manusia, mesin, atau alat, ataupun lingkungan. Dan ini adalah saling terkait di dalam berperan terkait suksesnya suatu SMK3 di suatu perusahaan. Next. Nah, ini contoh-contoh gambar kegiatan-kegiatan emergency ataupun tailor made. Next. Nah, ini salah satu contoh yang perlu mungkin kita buat sebagai papan informasi terkait penanggulangan keadaan-keadaan darurat atau bencana emergency, sehingga kita semua orang bisa mengetahui ketika ada permasalahan ataupun darurat di suatu lokasi. Jadi kita bisa buat seperti papan informasi di posisi-posisi yang gampang dilihat orang. Next. Nah, kemudian masuk ke tahap keempat, ini pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Jadi di persyaratan normatifnya kita pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui nanti secara prosedurnya ada frekuensi berapa kali tercatat dan ada personil pelaksananya dan kemudian peralatan yang digunakan. Nah, dilakukan oleh siapa? Nah, pertama sumber daya manusia yang berkompeten, yang pastinya sudah di training seperti ahli K3, P2 K3, kemudian dapat menggunakan jasa pihak lain juga. Kemudian dilakukan sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan dan ada standarnya. Kemudian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan
untuk melakukan tindak lanjut perbaikan. Next. Pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian. Jadi pemeriksaan dan pengukuran pengujian ini ada meliputi beberapa hal: inspeksi tempat kerja, cara kerja, sarana dan prasarana kerja. Ketiga, pemeriksaan kesehatan pekerja, pengukuran kualitas lingkaran kerja, lingkungan kerja, fisik, kimia, biologi, dan fisiologis. Pengujian ini engine, sanitasi, dan tempat kerja atau kualitas air minum atau air bersih. Nah, kemudian ini beberapa apanya Pak, Bu, menggunakan metode yang telah ditetapkan atau mengacu kepada ketentuan standar pedoman teknis peraturan perundang-undangan. Harus dilakukan secara berkala. Kemudian menggunakan alat ukur yang sesuai dengan kalibrasi dan dilakukan oleh personil yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hasil pemeriksaan kegiatan harus terdokumentasi. Next. Baik, jadi sudah bukti dan sudah berjalan SMK 3 di suatu perusahaan, pastinya ada audit internal SMK 3. Apa aja yang dilakukan audit SMK 3 itu seperti yang tertera di Bapak, Bu, detail. Pertama, menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Cara mengauditnya harus dilakukan secara berkala. Frekuensi audit juga sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang dan dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personel audit internal yang memiliki kompetensi kerja. Kemudian dapat menggunakan kriteria audit eksternal juga sebagaimana tercantum pada lampiran kedua PP nomor 50. Pelaporan terdapat menggunakan format laporan yang tercantum pada lampiran ketiga PP nomor 50 tahun 2012. Hasil temuan audit SMK 3 harus terdokumentasi. Jadi setiap kegiatan wajib terdokumentasi. Next. Next, Pak. Kemudian yang terakhir ini tahap kelima. Yang pertama, kelima yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Sesuai gambar, jadi setiap tahun ataupun setiap tahun pasti nanti akan ditinjau juga kegiatan SMK 3 yang ada di perusahaan. Ditentukan terhadap kerjaan K3, tujuan sarana kinerja K3, audit, dan evaluasi. Untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3, jadi makanya ada nanti juga peninjauan terkait SMK 3 di suatu perusahaan. Next. Kemudian perbaikan dan peningkatan kinerja K3 ini bisa dilaksanakan beberapa hal seperti yang ada di slide ini, Bu. Next, Pak. Oke, mungkin itu, Bu. Sekian dari saya terkait SMK 3 belajar. Sebenarnya slide-nya lagi digalakkan, ya, digalakkan di sini untuk pernah di perusahaan sebelum di sini tempat saya akan bekerja terkait SMK 3 ini memang sangat betul-betul dijalankan, wajib dijalankan di suatu perusahaan, sehingga setiap pekerja wajib memiliki hak selamat dalam bekerja lah. Hingga untuk memastikan itu kita wajib memiliki sertifikat ataupun SMK 3 di suatu perusahaan. Saya rasa untuk semua perusahaan baik Kelapa Sawit ataupun perusahaan yang lain wajib. Mungkin itu, terima kasih Bu, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Senop, sangat komprehensif ya. Mungkin kita jadi bisa melihat atau menyimak ya secara keseluruhan terkait SMK 3 ini. Monggo Bapak untuk bisa memberikan tanggapan dan mungkin komentar ataupun pertanyaan kepada Pak Senop, silakan. Halo, Pak Mas Kuni, raise hand. Atau Pak Marwan, raise hand juga.
Halo. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Marwan. Ya. Halo, dari pojok. Enggak, Bu, cari sinyal, Bu. Oke, Pak Mas Kuni dulu, mungkin. Oke, silakan Pak Mas Kuni. Apa juga mencari sinyal? Oke, monggo yang lain silakan. Pak Rudi, mungkin bisa menambah apa membuka dulu, memancing, Pak. Nah, Pak Rudi, ya, terima kasih. Ya, ketiga ini ya Pak Senop ya. Ya, ketiga ini kan komitmen perusahaan ya. Cuman kalau menurut saya di semua perusahaan lah sekarang kan keselamatan dan kesehatan kerja ini kan menjadi komitmen semua perusahaan lah. Walaupun katakan perusahaan itu mungkin tidak membernya RSPO, tapi kan di ISPO itu mandatori. Jadi K3 maupun SMK 3 sebagai salah satu prinsipnya itu pasti akan dilaksanakan. Mungkin saya minta tanggapan Pak Senop lah tentang beberapa hal yang pernah Bapak alami baik di BGA maupun di tempat yang lama. Kira-kira kendala apa yang sering ditemui di dalam penerapan K3 ini, Pak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, jadi terkait kendala-kendala penerapan SMK 3 yang pernah di perusahaan sebelumnya ya. Kalau di tempat kita kan, Pak, masih persiapan ya, Pak ya. Persiapan, Pak ya. Persiapan yang di wilayah 10 mungkin di 2 atau di apa sudah. Jadi kita di perusahaan yang sekarang di wilayah 10 lagi galak-galaknya untuk persiapan ini. Kalau di yang pernah saya jalani memang di ini Pak, di pemakaian alat pelindung diri, Pak. Jadi sebenarnya ini sudah beberapa kawan-kawan presentasi sebelumnya sudah saya menyampaikan, tapi menurut saya itu yang paling susah karena seperti yang sampaikan tadi juga itu kan kembali lagi kepada diri kita, kebiasaan. Jadi kebetulan di tempat saya sebelum bekerja di BGA, Pak, sama halnya di sini lagi gencar-gencarnya mau mendapatkan sertifikat ISPO, Pak. Nah, jadi salah satu syarat adalah harus ada juga ahli K3. Jadi salah satu ditunjuk asisten kemarin teman saya. Jadi semua persiapan. Kemudian kendala-kendala yang sulit di SMK untuk keselamatan kerja ini terkait APD ini memang kita betul-betul membentuk tim kerjasama. Kebetulan ada 5 divisi dulu, Pak, terkait APD ini, baik itu dipanen, disemprot ataupun dipupuk. Jadi penolakan luar biasa, penolakan dari karyawan ini terkait APD. Yang paling simpel itu seperti helm lah, Pak, helm ataupun masker, helm. Sedangkan tanaman sudah pokok tinggi. Nah, dan itu malah salah satu kewajiban yang harus kita loloskan mandatori di ISPO. Kalau kita tidak lolos di APD, pemakaian APD tidak tertib dan disiplin. Nah, ini kan salah satu permasalahan terkait kelolosan ISPO ini. Jadi betul-betul itu hampir 3 bulan, Pak, dari mulai awal itu untuk mendisiplinkan ini, Pak. Dari mulai sosialisasi, ya, perlengkapan alat yang dilengkapi, dikasih semua ke karyawan secara gratis kan, memang suatu kewajiban perusahaan, dan dibuat juga 6 bulan sekali. Kemudian juga baru awam
perusahaan ini, jaga semangatnya. Jadi 3 bulan bisa Pak, tapi memang sulit dari penyediaan, kemudian sudah tersedia seminggu 2 minggu, hilang alat-alat yang dikasih karena mereka merasa tidak tanggung jawab ataupun itu mereka menolak gitu kan Pak. Sampai akhirnya sosialisasi dilakukan setiap hari di pekerjaan, di apel pagi, kita sampai juga ke rumah-rumah ya, ke rumah-rumah orang per orang, karena sudah terjadwal juga kunjungan terkait audit eksternal. Kita kan untuk meluluskan ini ada audit internal awalnya, kemudian audit eksternal. Kalau audit eksternal ini kan kita tidak bisa menutupi, mereka langsung terjun ke karyawan, makanya memang harus benar-benar. Jadi apa yang kita lakukan sehingga bisa ya sosialisasi secara terus-menerus, kemudian melakukan patroli ataupun sidak Pak. Nah, ini yang sangat paling manjur adalah sidak dan kerjasama dengan asisten dan supervisi. Nah, memang harus dari kita dulu supervisi sampai dengan staf lah, sudah benar-benar menjati diri terkait APD ini. Kemudian kita mencontohkan, ya memang pada akhirnya sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain kayak panen, ya sanksi dan reward Pak. Jadi memang paling manjur kita ini sebenarnya untuk menyukseskan itu adalah sanksi dan punishment Pak. Dan itu memang ide yang terakhir Pak. Dan itu yang membuat disiplinnya. Jadi kami 3 bulan sosialisasi, kemudian memang sanksi dan punishment, sanksi atau punishment dan reward lah yang kami lakukan sehingga lolos. Dan ketika datang audit internal ataupun eksternal, ya memang apa adanya. Mereka mengelilingi 5 divisi itu, interview ke lapangan, kantor, ataupun langsung ke orang-orangnya, ya apa adanya, memang sudah terbiasa seperti itu. Dan sampai mereka merasa itu penting, keselamatan dia. Jadi tidak gampang, tidak seperti membalikkan tangan. Jadi kami seingat saya 3 bulan kami menyukseskan itu Pak. Dan untuk menyukseskan itu memang ya dengan peraturan sanksi dan reward Pak. Itu yang kami lakukan. Dan yang lain-lainnya ya terkait kesehatan, kebersihan, contohnya kebersihan, nah itu agak gampang. Ya, kita tinggal sosialisasi sering-sering ke perumahan gitu. Tapi terkait yang paling sulit menurut saya itu APD Pak, pemakaian APD. Dan kebetulan juga kita di sini ini udah mulai. Ya, kalau di kebun kita yang sekarang, ya saya rasa untuk mempercepat ini, memang di sini sudah ada juga khusus ahli K3 kita, ya, Pak Niko ataupun di PKS, Pak ini ya, Pak Pelawi. Nah, tinggal awalnya dari kita sendiri dulu, dari staf dan mandor-mandor supervisi, APD yang wajib kita pakai Pak. Ini memang wajib sudah mendarah daging di kita dulu, sehingga kita bisa mencontohkan ke bawah. Mereka juga akan melihat ketika kita ke lapangan, wah sudah lengkap gitu Pak. Dan kalau saya lihat kan kita di sini sekarang, untuk stafnya sendiri lah Pak, mungkin belum semua terkait helm lah, belum semua yang pakai. Mungkin dari diri kita dulu Pak, dari staf-staf, kemudian mandor Pak ini, sehingga bisa ke tingkat karyawan yang tidak bisa setiap hari kita dampingi ataupun kita bersama mereka di dalam pekerjaan. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya Pak Rudi ya. Memang apa itu tantangan tersendiri ya kalau kita membuat aturan yang baru begitu kan, sehingga memang prinsip leadership itu ya memberikan contoh ya dari lini atas, kemudian middle sampai istilahnya apa ya, bawahan itu yakinlah untuk bisa mengikuti aturan yang ada, sehingga tidak itu aja nggak pakai, masa kami harus pakai gitu ya, sehingga memang contoh itu memang menjadi kunci juga saya kira
lain pendekatan tadi ya, pendekatan. Mungkin 1 atau 2 penanya lagi karena ini sudah jam 5 lebih. Monggo. Pak Senop. Oke, silakan Pak Aditya. Ya, Pak. Selain tadi APD itu kita contohkan, ada juga yang di lapangan itu gini, APD itu menjadi penghambat produktivitas. Nah, itu kan harusnya kan safety itu menjadi produktivitasnya kan naik, ya kan? Iya Pak. Masih ada pandangan tuh memandang bahwa APD adalah alat tambahan dan dapat menghambat tercapainya produktivitas. Kadang Pak pakai sepatu basisnya nggak cepat lagi Pak, nggak dapat cepat, nggak pakai sepatu cepat kita kan lari. Jadi bagaimana pandangan Pak seperti itu? Siap. Itu Pak, itu tantangan kita juga kan gitu. Baik Pak, mindsetnya masih seperti itu juga. Iya. Jadi, baik Pak, tanggapi Pak. Jadi terkait APD ini ya itu menjadi atau menurut pekerja atau karyawan kita itu menjadi halangan terkait produktivitas outputnya. Ya, jadi sebenarnya kebiasaan, Pak. Ya, jadi ini saya menyatakan bahwasanya APD ini tidak menjadi beban atau kendala. Makanya tadi ketika kita memang benar-benar mau mendapatkan sertifikat ISPO, memang kita harus melengkapi 7 prinsip. Salah satunya adalah K3 kan gitu kan terkait APD. Jadi seperti sampaikan tadi Pak, 3 bulan memang nggak gampang gitu. Jadi perlu sampaikan terkait pengalaman yang sudah pernah dan benar-benar sertifikat ISPO ini kami dapatkan dengan alami ataupun yang benar-benar berjalan sesuai adanya. Terkait APD tadi itu merupakan tidak menjadi suatu halangan. Kenapa? Ya kita benar-benar menyampaikan ke karyawan, harus menyampaikan atau memberikan pemahaman ya bahwasanya APD ini untuk menyelamatkan diri dia gitu. Di mana di dalam kita bekerja, keluar rumah kita itu sudah banyak sebenarnya yang bisa membahayakan diri kita, apalagi di lapangan ataupun di lapangan atau di tempat kita kerja khususnya. Jangan di lapangan, di kantor saja, di ruangan saja ada juga bahaya-bahaya yang bisa terjadi terhadap kita. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini Pak yang benar-benar harus kita pahamkan ke karyawan. Dan itu tadi makanya diperlukan seseorang seperti dari dijelaskan di materi-materi SMK 3 tadi, orang-orang yang ahli dan kompeten Pak. Kompeten dan mentraining kita-kita yang ada sini di dalam satu kebun atau suatu estate. Kebun itu paling satu aja ahli K3-nya Pak. Dan dia kan tidak akan mungkin bisa merangkap semua. Jadi dialah nanti yang berfungsi ataupun bertugas untuk mengumpulkan setiap minggu atau setiap minggu mengumpulkan semua staf-staf khususnya asisten ataupun naskep dan lainnya untuk mengajari kita bagaimana supaya memahamkan karyawan ini terkait pemakaian APD sehingga APD ini tidak merupakan satu beban. Jadi itu pengalaman yang pernah, dan ini bagaimana supaya sukses. Ya ini ahli K3 cuma satu. Contoh di sini ada banyak divisi. Yang bisa sukses ini siapa? Pastinya adalah campur tangan kerjasama dari semua asisten divisi Pak. Karena khususnya lapangan Pak ya, khususnya asisten divisi ini karena ada asisten divisi yang secara langsung bersentuhan langsung ke pekerja dan mandor. Jadi ini yang benar-benar kita latih, didampingi oleh staf ahli K3 kita Pak. Dan pastinya sosialisasi yang berkelanjutan dan jangan bosan-bosan, itu yang harus kita lakukan Pak. Ya, salah satu contoh APD yang di pengalaman yang sudah pernah saya jalani itu
ya sampaikan tadi 3 bulan, nggak cepat kan, tapi sudah dipakai dan itu dilakukan sidak baik kita asisten ataupun naskep manajer dan lainnya, dan audit internal atau eksternal secara kadang-kadang tidak memberitahu. Ya mudah-mudahan mereka sudah memahami itu penting dan itu merupakan alat pelindung diri terhadap mereka dalam suatu pekerjaan terhadap bahaya, jadi tidak jadi masalah sehingga output itu juga bisa mengikuti. Tapi pada dasarnya Pak, sosialisasi yang perlu dikencangi Pak, dan terlibat langsung asisten divisi. Nah, itu yang pengalaman yang pernah saya lakukan sehingga bisa mensukseskan terkait SMA 3, K3 ataupun pemakaian APD, dan terutama untuk mensukseskan sertifikat kita mendapat sertifikat ISPO. Itu Pak, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Senop, penjelasannya bagus ya. Mungkin cukup atau Pak Marwan masih ada pertanyaan? Ada raise hand? Tadi kalau sudah tidak ada, ini kita sudah 5 lebih 15 menit dan mungkin saya closing gitu ya untuk penjelasan Pak Senop tadi secara materi sudah sangat komprehensif, dan tadi penjelasan yang mungkin juga pengalaman juga ya Pak ya di perusahaan sebelumnya, sehingga memang kiat-kiat bagaimana keberhasilan penerapan SMK 3 dalam rangka tadi Pak Rudi juga menyampaikan tanpa ISPO, tanpa RSPO pun itu juga menjadi kewajiban perusahaan untuk menjaga keselamatan kerja di perusahaan, apalagi di sini ada mandatory terkait ISPO dan selanjutnya mengarah ke RSPO kalau memang itu dikehendaki oleh perusahaan. Sehingga memang saya kira SMK 3 ini sangat penting ya terkait keselamatan kerja dan juga reputasi perusahaan. Dan dari 3 minggu ya Pak ya, kita ada 4 minggu, 3 minggu presentasi yang sudah kita laksanakan. Ini cukup cukup membuka ya wawasan kita bersama ya terkait hal-hal yang diimplementasikan maupun yang akan diimplementasikan di perusahaan terkait bagaimana regulasi ya, terutama ini saya cermati banyak ke arah regulasi bagaimana good agriculture farming ya. Jadi GAP ya, good agriculture practice yang baik ya. Bagaimana bertanam dan mengelola perusahaan, terutama perusahaan perkebunan yang baik, sehingga nanti semua target-target yang dikehendaki dan dipersyaratkan baik itu regulasi internal, eksternal, dalam maupun dan luar negeri juga bisa tercapai. Memang langkahnya cukup banyak ya, tapi saya kira atas kesepahaman dari pihak manajemen, kemudian pihak-pihak berkepentingan lain ya, baik ini dalam hal ini manajer ya, kemudian asisten dan lain-lain sampai ke pekerja itu disatukan sehingga nanti pencapaiannya akan lebih maksimal. Memang tantangannya adalah bagaimana kita mampu untuk menyampaikan dan meyakinkan kepada karyawan kita utamanya ya, tapi sekali lagi tadi disampaikan 2 contoh itu adalah menjadi menjadi teladan ya, tauladan dari anak-anak buah kita gitu kan. Saya kira itu yang terpenting, dan juga pendekatan ke masyarakat terkait kearifan lokal tadi. Mungkin pertemuan kita ya untuk akhir kuliah dengan saya di TPHP, di manajemen MTPHP ya, di MTPHP ini cukup sekian hari ini. Dan apabila dalam saya membawakan terdapat, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu membawa manfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi nanti saya akan memberikan satu soal, tetapi soal jawabannya relatif gitu ya, yang nanti akan saya titipkan ke Pak Yoga untuk melihat secara komprehensif saja. Tidak ada jawaban yang salah, tetapi saya bisa memberikan
insight atau menggali ya apa yang menjadi jawaban dari bapak-bapak. Ya mungkin cukup sekian, saya tutup pertemuan hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.